Kembali bersama dengan saya, Gembala Are, dan saat ini saya ingin mengulas mengenai dibaptis 2 kali atau dibaptis ulang, gitu ya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu sebuah kisah di mana ada murid-murid yang sudah dibaptis oleh Yohanes, lalu kemudian dibaptis kembali oleh Rasul Paulus. Kita tahu Yohanes itu adalah nabi yang diutus oleh Tuhan untuk mendahului atau membuka jalan bagi kedatangan Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Awal pelayanannya adalah dimulai dengan membaptiskan orang-orang yang percaya atau orang-orang yang menantikan kedatangan Mesias. Pada saat itu banyak orang yang dibaptis. Ya. Yang kita perhatikan adalah bahwa Yohanes membaptis murid-murid dan baptisannya itu adalah baptisan yang berasal dari sorga. Itu kata Tuhan Yesus begitu. Artinya tindakan Yohanes itu adalah tindakan yang legal yang berasal dari sorga. Artinya itu adalah perintah Tuhan. Namun kita dapati dalam Kisah Para Rasul pasal 19, saya akan bacakan bagi kita semua. Paulus di Efesus, ya, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 sampai ke-7, ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan bahwa orang-orang yang telah dibaptis oleh Yohanes ini dibaptis ulang oleh Paulus begitu. Masalahnya ada di mana, gitu ya? Apakah baptisan yang dilakukan oleh Yohanes itu salah? Atau Paulus itu adalah orang yang salah memahami atau bagaimana? Nah, persoalannya sebetulnya bukan di masalah di Rasul Paulus yang membaptis ulang, bukan juga kepada Nabi Yohanes, ya, tetapi kepada murid-murid, ya, kepada murid-murid yang sudah dibaptis tersebut. Kenapa? Karena mereka dibaptis itu tanpa pengertian, gitu ya. Itu problemnya. Mereka dibaptis tanpa pengertian, ya. Jadi karena mereka dibaptis tanpa pengertian, maka pembaptisan itu pada dasarnya tidak sah. Mengapa? Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu, atau kita yakini itu, harus kita mengerti dengan baik. Jikalau tidak, maka itu bisa dikategorikan sebagai iman yang membabi buta, atau ikut-ikutan, saudara. Tentu Anda tidak mau dikatakan sebagai pengikut yang ikut-ikutan, atau seorang pengikut yang ikut tanpa dasar. Oleh sebab itu, Anda harus mengerti dengan baik. Dan itulah sebabnya Tuhan menuntut pembaptisan itu haruslah diberlakukan kepada orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Itu dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Ya, di mana Yesus berkata, "Aku membaptis kamu di dalam air sebagai tanda pertobatan." Gitu ya. Artinya orang dibaptis itu harus dia mengerti bahwa itu adalah tanda pertobatan dia. Bertobat dari kehidupannya salah, dari pemahamannya yang salah. Gitu ya. Yang kedua, harus diberlakukan kepada orang yang sudah sungguh-sungguh percaya. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 34 hingga ayat yang ke-39 kita dapati di situ bahwa Filipus ketika menginjili yang namanya Sida-Sida itu ingin dibaptis. Dan Filipus berkata, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Ya. Dan kita perhatikan Bapak Ibu, setelah Paulus menjelaskan kepada murid-murid itu, tentunya syarat dibaptis, ya, makna baptisan, ya, latar belakang munculnya baptisan itu kenapa, begitu ya. Apa hubungan baptisan itu dengan perjanjian lama, apa hubungan baptisan itu dengan Kristus,
Ya tentu melalui sebuah penjelasan yang detail seperti itu, maka murid-murid itu memberi diri mereka kembali dibaptis. Jadi mereka dibaptis dengan cara yang sama. Ya. Jadi yang dilakukan oleh banyak gereja itu sebenarnya misalnya pada waktu kecil ya, diambil air, ditetesin begitu di atas kepalanya, itu namanya bukan baptis, tapi itu namanya rantis. Ya, kata teknis yang dipakai untuk sebuah perbuatan pemercikan, maka kata yang dipakai itu adalah rantis. Sementara seseorang atau suatu barang yang dimasukkan ke dalam air, maka kata teknis yang dipakai itu adalah kata baptis, baptizo, baptis, atau kata bapto, ya, masuk ke dalam. Itu kata teknis untuk benda yang dimasukkan ke dalam air, atau seseorang yang dimasukkan dalam air. Sama seperti misalnya kata minum dengan makan, ya sama-sama masuk ke dalam gitu ya. Tetapi ketika kita memakai kata minum, berarti memasukkan cairan ke dalam mulut, masuk ke dalam perut begitu. Ya, kita akan mengerti, saya minum jus, ya minum jus gitu. Ya, saya makan nasi goreng, jelas bahasanya. Tidak ada orang memakai istilah saya minum nasi goreng. Nah, itu tidak nyambung. Jadi orang yang melakukan percikan terhadap bayi, lalu dikatakan itu baptis, itu pemakaian kata yang salah. Jadi ketika orang itu dibaptis, sebetulnya itu akan diikuti dengan kata artikel, itu preposisi n, di. Ya. Ada kata is lagi di situ, ya. Ada posisi lainnya adalah is, masuk ke dalam gitu ya. Nah, jadi saudara, salah enggak kalau misalnya orang itu dibaptis 2 kali? Tidak salah, saudara. Jika baptisan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak benar, tidak dalam pengertian yang benar, maka itu harus diulang. Sekalipun orang itu dibaptis dengan cara yang benar, tetapi tanpa pengertian yang benar, maka baptisan itu pada dasarnya itu tidak sah. Karena Tuhan menghendaki supaya setiap orang yang menerima baptisan itu harus mengerti dengan benar. Atau setiap orang yang mengikut dia harus mengerti dengan benar kenapa ia melakukan itu. Sehingga pembaptisan itu datang dari dalam dirinya. Bukan karena faktor eksternal, karena didorong. Enggak, tapi karena dia menginginkannya. Itulah yang menyebabkan orang itu menjadi pengikut yang setia dengan penuh pengertian. Ya, bukan menjadi pengikut setia yang membabi buta. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Ya. Tuhan ingin kita mencintai dia dengan cinta yang lahir dari dalam hati kita. Bukan cinta yang membabi buta. Dalam hal kehidupan sehari-hari, ya, kita juga menginginkan cinta yang tulus dari pasangan kita atau dari orang yang kita kasihi, begitu. Ya, supaya cinta itu indah begitu. Jadi tidak dipaksakan begitu. Ya, jadi sekalipun orang itu dibaptis dengan cara yang benar, tetapi tanpa pengertian yang benar, itu harus diulang sampai benar. Ya, jadi tidak salah saudara kalau orang itu dibaptis sampai beberapa kali. Ya mungkin dari gereja yang melakukan pembaptisan dengan cara selam, ya kalau memang pengertiannya salah, tidak bisa menjelaskan misalnya mengapa baptisan itu muncul pada zaman Yohanes, kenapa tidak muncul dalam perjanjian lama, apa maknanya, apa syaratnya. Dia harus bisa menjelaskan itu secara baik. Kalau dia sudah bisa menjelaskan itu secara baik, maka bisa dipastikan dia akan menerima dan melakukan pembaptisan dengan benar. Semoga ini membantu Anda untuk menjawab mengapa Paulus membaptis ulang yang sudah dibaptis oleh Yohanes. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.